Hello, hola Kemrat. Jumpa lagi dengan kita bahas bahasamu. Kali ini kita akan melanjutkan part 4 film serial Netflix tentang perampokan tapi bukan pencurian di Bank Spanyol. Bagi kamu yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan nonton dulu dong kita. Linknya sudah ada nih di deskripsi. Tinggal digaskui aja Kemrat semua. Dan sorry nih, beberapa hari kita nggak upload. Oke, mari kita kemon mengulas lanjutan filmnya. Scene diawali dengan Denver yang diperintah oleh Berlin untuk mengeksekusi Monica Gazdambide karena terpergok Berlin membawa HP atas perintah Arturo untuk berkomunikasi dengan pihak luar gedung. Ternyata Denver tidak menembak ke arah Monica, tetapi sudah terdengar di area gedung suara tembakan dan terdengar oleh Berlin. Berlin pun berjalan memastikan dan terdengar suara tembakan kedua. Ternyata tembakan itu rencana Monica dan Denver ke paha Monica. Sesampainya Berlin di tempat eksekusi, terlihat Monica sedang berakting mati. Berlin pun menanyakan berlukah dua tembakan. Scene selanjutnya tampak ibu dari Inspektur Raquel yang pikunan karena sudah berumur sedang mencari-cari cucunya dan melihat-lihat catatan agar ingat kemana anak Raquel tersebut. Terus dan terus mencari sampai ke lemari yang penuh dengan catatan. Selanjutnya, tampak Profesor kembali bernegosiasi dengan Raquel yang sedang berada di barak dan kebingungan. Kembali ke ibunya Raquel yang sudah menemukan catatan ibunya berusaha menelpon Raquel. Dan kembali ke Profesor. Ternyata ibu Raquel menelpon Profesor karena sebelumnya Raquel meminjam HP Profesor yang menyamar menjadi Salva untuk menelpon ibunya. Ketika diangkat, ternyata ibu Raquel memberitahu Salva atau Profesor bahwa anaknya Raquel sedang dibawa oleh mantan suami Raquel atau ayahnya. Padahal sedang masa tidak boleh mengunjungi karena hukum yang tertimpa pada mantan suami Raquel karena KDRT terhadap Raquel. Kembali ke barak, Raquel sedang berdiskusi dengan kolonel untuk menganalisa kasus penyerangan di episode sebelumnya, sambil flashback masuknya para perampok ke bank tersebut. Di dalam gedung, tampak Denver menggendong Monica untuk menyembunyikan dari yang lain. Ia disembunyikan di bangkar penampungan uang tersembunyi yang bisa diakses oleh Monica. Ia akan menetap dan hidup di sana sementara, guna untuk tidak ketahuannya oleh yang lain. Scene kembali memperlihatkan Profesor yang sedang menyamar menjadi Salva. Ia hendak memberikan HP-nya yang tersambung pada ibunya Raquel untuk diberikan kepada Raquel agar Raquel tahu kabar tentang anaknya yang dibawa oleh mantan suaminya. Di barak, sedikit heboh tentang adanya telepon genggam yang tersambung. Sampai Profesor atau Salva di dalam sana, ternyata itu handphone Salva yang akan diberikan kepada Raquel. Sambil diberikannya handphone, Profesor membaca situasi yang ada di dalam barak. Tak banyak lama setelah mengetahui kabar, Raquel langsung tancap gas pergi dari barak dan menuju untuk mencari anaknya. Profesor pun disuruh keluar oleh sahabatnya Raquel, yaitu Inspektur Angel. Di dalam gedung, ketika Berlin sedang memberitahu apa yang terjadi kepada semua tawanan atas tembakan tadi, datanglah Tokyo yang juga menanyakan apa yang terjadi sebenarnya, dan Berlin menjelaskan kepada semuanya apa yang terjadi dari tembakan di awal tadi. Dan akhirnya semua mengetahui dan kaget, karena penembakan Monica di luar rencana. Tokyo memerintahkan Rio menelpon Profesor untuk memberitahu apa yang dilakukan oleh Berlin. Dan Profesor sedang tidak ada dalam kantor monitoringnya. Tak lama, datanglah Moskow ayah Denver yang juga penasaran dengan apa yang terjadi. Diberitahulah bahwa Berlin memerintahkan anaknya untuk membunuh salah satu tawanan dan tampak Moskow yang kikuk syok dan langsung pergi. Moskow pergi ke tempat Denver mengeksekusi Monica untuk memastikan apa yang sedang mereka bicarakan. Sempat dihalangi oleh Berlin dengan menodongkan pistol.
malah ditantang balik oleh Moskow. Tembak aja kalau berani. Dan pada akhirnya perseteruan itu dimenangkan oleh Moskow. Sesampainya Moskow di sana, terlihat Denver sedang membereskan sisa-sisa darah Monica, juga mencuci tangan dan badannya. Moskow langsung memvalidasi ke anaknya, dan Denver pun mengiyahkan atas apa yang semuanya yang sebenarnya terjadi. Tampak Moskow shock terkena serangan jantung karena kaget anaknya melakukan pembunuhan di luar perintah profesor dan juga rencana profesor. Di sisi lain, semua berusaha menenangkan Moskow. Scene lain, tibalah Rachel ke rumahnya hendak mencari anaknya dan dihampiri oleh ibunya. Anaknya sedang bermain dengan ayahnya. Rachel tidak terima. Berdebatlah mereka di sana. Dan Rachel hendak memborgol mantan suaminya dan ditentang oleh suaminya. Rachel tak kuasa dan kebingungan. Ketika Rachel duduk, Rachel lupa bahwa handphone Salva terbawa olehnya. Di gedung, Moskow ditenangkan oleh anaknya dengan posisi rebahan yang enak. Lanjut ke Rachel dan Salva yang ketemuan untuk membalikan HP di kafe tempat biasa mereka bertemu. Rachel pun sedikit curhat tentang apa yang terjadi. Di dalam gedung, tepatnya di bangkar rahasia Denver membawa Monica. Ia membawa sedikit beberapa alat medis, alat tidur, dan beberapa makanan yang untuk menjadi persediaan mereka. Tak selang beberapa lama, datanglah Oslo yang sedang bertugas patroli. Sambil menyalakan sebat santuy, ia pun terus berpatroli di daerah sekitar bangkar rahasia, yang hampir saja ia ketahui tempat persembunyian Monica dan Denver. Tiba-tiba, dengan wajah putus asa, Moskow bangun dari tidurnya dan berencana hendak keluar dan menyerahkan diri karena merasa sangat bersalah membawa anaknya pada perampokan ini, yang akhirnya anaknya membunuh seorang tawanan. Moskow pun membuka pintu utama gerbang di bank tersebut. Di luar, sudah ada pasukan siap tembak, dan tim rampok pun berusaha menahan dan bersiap siaga. Tak lama, datanglah Denver yang menahan ayahnya untuk menyerahkan diri sambil memberitahu secara bisik-bisik bahwa ia tidak membunuh Monica. Ia menyembunyikannya. Hampir saja wajah mereka ketahuan dan hampir juga mereka tertembak sia-sia. Tokyo pun menutup gerbang utama di bank tersebut. Karena dada Moskow terasa sesak, Denver pun membawa ayahnya ke atap untuk menghirup udara segar, juga dengan beberapa tawanan yang dilengkapi oleh topeng, agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Arah berlawanan telah siap penembak jitu yang tinggal menunggu perintah untuk menembak. Mereka pun menghirup udara segar. Kabar tersebut sampai kepada profesor. Profesor pun menelpon Berlin untuk menanyakan untuk apa semua berada di atap, dan Berlin pun menjawab dan menjelaskannya. Sesaat di atap, Arturo mendengar pembicaraan dari Moskow dan juga Denver tentang yang tertembak adalah Monica. Ia langsung histeris karena wanita tersebut adalah selingkuhan yang ia cintai. Emosi yang tak terkontrol, seakan-akan di mata kepolisian ia adalah seorang perampok yang hendak menembak tawanan. Moskow dan Denver tunduk agar tidak ketahuan dan disangka tawanan. Akhirnya, perintah tembakan pun diluncurkan. Tertembaklah Arturo dan terlepas topengnya. Tersorotlah oleh kamera. Itu bukanlah perampok, melainkan Arturo, sang manajer bank. Semua mulai kebingungan. Pihak profesor bingung. Pihak kepolisian pun mulai bingung. Oke Kemrad, segitu aja video dari kita. Jangan lupa like, comment, and share. Tentu subscribe juga. Tetap stay tune, stay cool, and stay healthy. Gracias. La mattina mi sono alzato